Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code atau VS Code, dan saya sudah membuat folder yang bernama latihan CSS 01. Kemudian saya akan menambahkan file dalamnya, yaitu yang pertama index.html. Kemudian yang kedua ada pengenalan CSS. CSS tidak dapat CSS tidak bisa berdiri tanpa HTML, karena kan CSS dan HTML saling berketerkaitan. CSS dibagi ada dua, yaitu ada CSS internal. CSS internal itu hanya ada dalam satu HTML, ditulis dalam satu HTML. Kemudian CSS eksternal itu terdapat HTML dan CSS itu terpisah. Di sini kita mulai dari pembuka HTML, yaitu dengan cara buka kurung HTML, tutup kurung, kemudian head, kemudian title. Kita kasih nama title dengan halaman awal, kemudian penutup title dengan garis miring, kemudian penutup head. Kemudian di sini kita membuat CSS internal, contohnya dengan kita kasih teks belajar CSS awal, kita kasih paragraf dengan penutup buka kurung penutup buka kurung garis miring BR, kemudian tutup kurung, kemudian kita tutup dengan penutup body. Kemudian CSS berfungsi untuk membuat desain yang dapat berulang-ulang, yaitu ada div ID. Div ID itu satu kali pakai, kemudian div class itu berulang kali pakai. CSS juga digunakan untuk teks atau alinea, bisa untuk desain, layout, warna, dan tombol. Kemudian div class itu pakai sintaksnya itu tanda titik. Kemudian kalau div ID itu sintaksnya itu pakai tanda pagar. Di sini saya menggunakan div class, yaitu internal. Jadi menggunakan satu HTML. Kita buat teks. Kita buat HTML-nya seperti ini. Contoh, di sini saya menggunakan div class, jadi bisa digunakan berulang-ulang, dan internal, jadi tidak perlu ada tambahan file HTML dan CSS yang terpisah. Di sini saya buat file HTML-nya seperti ini. Jadi kita buat semacam teks. Kemudian kita masukkan CSS-nya ada di antara tombol ada di antara pembuka head dan penutup head. Jadi kita tuliskan style dengan buka kurung style, pembuka style. Kemudian karena kita memakai div class, jadi kita gunakan titik. Misal kita mau ubah warna merah, kita ketikkan titik merah. Kemudian isinya, di antara isinya kita berikan tanda pembuka kurung, kita tuliskan isinya. Misal kita ingin mengganti font family, kita
ganti misal jadi Georgia Times New Roman, kemudian colornya kita ganti dengan kode, kemudian background colornya kita ganti dengan misal warna diagram. Dan selalu ditutup dengan tanda tanda titik koma di setiap isi font, color, dan background color kita kasih titik koma. Kemudian cara pengaplikasiannya kita tambahkan di teks HTML yang sudah kita buat, yaitu dengan cara buka kurung, ketik div class sama dengan, kemudian tanda petik warna yang diinginkan, tadi kita masukkan warna merah awal-awal, kemudian tutup kurung. Kemudian di akhir teks kita kasih penutup div dengan pembuka kurung, garis miring div, kemudian tutup kurung. Kita ganti di setiap awal paragraf HTML teks yang kita buat. Kemudian kita coba ganti lagi dengan ganti warna hijau dengan cara yang tadi, yaitu dengan titik hijau karena div class. Kemudian kita isi dengan awal-awal pembuka kurung. Kita ganti fontnya juga dengan font Trebuchet MS. Kemudian dengan color dark magenta. Ini hasil dari penggabungan antara HTML dan CSS yang telah saya buat tadi. Maaf di sini yang harusnya warna hijau yang tadi saya tulis